Shalom dan selamat pagi untuk kita semua, Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya, Pendeta Trisurya, di program Lentera Anugerah, di mana program ini mengajak kita untuk setiap hari mendengarkan firman Tuhan sebelum kita mengawali segala aktivitas kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, Tuhan yang kami kenal dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur pada hari ini bahwa kami merasakan atas berkat Tuhan yang nyata bagi kami. Bapa kami di surga, pada saat ini juga kami akan mendengar firman Tuhan yang merupakan pedoman dan juga penguatan bagi kami. Kiranya Engkau berfirman bagi kami, dan Roh Kudus-Mu lah yang menolong kami, agar firman-Mu dapat kami laksanakan. Terima kasih Bapa, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan pada saat ini terambil dari kitab Yeremia pasal 29 ayatnya yang ke-7. Saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita semua. Demikian firman-Nya. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Sampai sedemikian bacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah dibuang untuk membawa kesejahteraan. Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mendengar kata dibuang pasti merupakan sebuah keadaan yang tidak menyenangkan yang dialami oleh seseorang. Tentu di sana timbul sebuah ketakutan, kecemasan, kekhawatiran yang mereka hadapi. Nah, inilah yang dialami oleh bangsa Israel. Konteks Yeremia mau mengatakan bahwa surat ini dituliskan kepada tua-tua Israel, kepada para pemimpin ibadah mereka, dengan sebuah pesan, salah satunya adalah bahwa dalam kondisi mereka dibuang, mereka harus mengusahakan sebuah kesejahteraan. Tentu bukan sebuah tugas yang mudah. Kita yang di zona nyaman, di tempat kita sendiri yang kita kenal, akan sulit membawa sebuah kesejahteraan. Bagaimana lagi ketika dalam sebuah kondisi pembuangan di tempat asing, kita mengusahakan sebuah kesejahteraan. Namun inilah sebuah tugas yang harus dilakukan oleh orang Israel ketika mereka dalam pembuangan di kota Babel. Nah, tentu Yeremia juga mau mengatakan bagaimana cara mereka harus mengerjakan itu semua. Yang pertama yang mereka harus lakukan adalah bekerja dengan keras. Artinya dalam proses mereka dibuang, mereka tidak boleh bermalas-malasan, namun tekun dalam sebuah pekerjaan yang saat ini mereka lakukan. Nah, yang kedua adalah bahwa mereka harus tetap senantiasa berdoa kepada Tuhan. Bagi orang Kristen, berdoa merupakan sebuah napas kehidupan. Bagi kita, berdoa merupakan sebuah bagaimana kita berkomunikasi dengan Tuhan. Artinya bagi bangsa Israel, mereka tetap harus menjaga sebuah ikatan iman antara mereka dengan Tuhan di dalam masa pembuangan ini. Sehingga ketika kita berkomunikasi dengan Tuhan, maka Tuhan akan senantiasa memperhatikan kehidupan kita. Nah, yang ketiga adalah tetap setia dengan janji Tuhan. Artinya bahwa dalam proses pembuangan yang mereka hadapi, Tuhan juga akan menjanjikan sesuatu yang indah dalam kehidupan mereka. Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tentu kondisi-kondisi yang dialami oleh bangsa Israel itu juga mungkin sering kita alami, ataupun pada saat ini kita mengalaminya dalam proses dibuang, dalam artian mungkin kita disisihkan oleh sekelompok orang, mungkin kita dalam sebuah persoalan yang mungkin membuat kehidupan kita itu terasa berat dengan beban yang kita alami. Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam proses yang kita alami mungkin dibuang itu, ada pesan kepada kita bahwa
dalam kondisi yang tidak menyenangkan itu, kita harus tetap mengusahakan sebuah kesejahteraan. Langkah-langkah yang bisa kita lakukan sama seperti juga langkah-langkah yang dilakukan oleh orang Israel, di mana kita tetap tekun bekerja, tetap berdoa kepada Tuhan, dan tetap setia akan janjinya. Nah, saya mau menampilkan sebuah gambaran dari sebuah pohon aren. Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, pohon aren itu tumbuh dengan liar. Mungkin saat ini sudah ada yang dengan cara budidaya. Namun secara liar pohon aren ini tumbuh itu dengan proses dibawa oleh seekor musang yang memang hobi memakan buah dari pohon aren tersebut. Nah, ketika satu buah itu dibawa oleh musang ke tempat yang jauh dari asalnya dan terjatuh di tanah, maka ketika dia di tanah tersebut dia akan mulai tumbuh. Proses tumbuhnya juga tidak mudah karena sekitar kurang lebih 1 tahun dia akan menembus dari cangkangnya yang keras. Dan ketika mulai tumbuh, dia akan tumbuh besar. Dan ketika dia besar akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Dari pohon aren akan menghasilkan nira yang bisa dipakai untuk membuat gula merah. Dari pohon aren juga akan berbuah buah yang kita kenal dengan buah kolang-kaling yang sangat segar. Dan gula merah dan kolang-kaling itu merupakan sebuah barang, benda yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Artinya membawa sebuah kesejahteraan di mana pohon aren itu tumbuh. Tentu harapan kita sebagai orang Kristen adalah ketika kita melihat gambaran dari pohon aren, maka di sana ada sebuah perjuangan dari pohon aren tersebut. Dan kita juga sebagai manusia yang tinggal di suatu tempat karena hal-hal yang tidak menyenangkan sehingga kita harus terbuang, kita tetap harus bekerja. Supaya apa? Supaya kita juga menimbulkan sebuah kesejahteraan. Itulah tugas kita pada saat ini. Dimanapun kita berada, kita berjuang, kita berupaya untuk menimbulkan sebuah kesejahteraan agar tempat yang kita tinggali sejahtera, dan itu juga merupakan sebuah kesejahteraan bagi kita. Oleh sebab itu, mari bersama-sama kita tetap bekerja keras, kita tetap berdoa kepada Tuhan, dan tetap juga untuk setia kepada janji Tuhan, karena Tuhan akan senantiasa menyertai kehidupan kita dan kita membawa dampak kesejahteraan bagi sekeliling kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa dalam surga, terima kasih atas firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Kiranya itu menjadi sebuah penguatan dan juga pedoman bagi kami. Kiranya dalam setiap masa sulit yang kami alami, kami tetap boleh untuk bekerja, untuk membawa dampak yang baik di sekitar kami. Tuhan, kami percayakan janji-Mu yang sentiasa menyertai kami. Dan Roh Kudus mulai menolong kami agar firman-Mu dapat kami laksanakan. Ampunkan dosa kesalahan kami agar kami layak untuk menerima berkat Tuhan. Karena kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyertai saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.